Lagu yang barusan Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka, Anto Narasoma. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Pemirsa setia TVRI, khususnya podcast TVRI dimanapun Anda berada. Kalau berbicara tentang harmoni berarti hubungan yang baik. Dan kali ini kami akan membahas tentang musik dan estetika nada. Apa itu? Sebenarnya terlalu dalam ketika kita berbicara tentang musik ataupun nada, terutama dengan estetika. Saya menghadirkan seorang pelaku seni di Sumatera Selatan, katakanlah. Beliau sudah membawa nama harum Sumatera Selatan ke tingkat internasional. Tetapi barangkali belum banyak yang mengetahui narasumber yang satu ini. Saya sapa dulu. Selamat sore, Bung Anto Narasoma. Selamat sore, Bung Ucin. Alhamdulillah. Anda dulu dikenal seorang jurnalis. Ya. Bahkan di tahun 80-an ke atas ya, sampai sekarang ya. Dan konon kabarnya juga salah satu media yang ternama di kota Palembang. Ini Anda tampil di situ. Ya. Kita yang ikut membesarkan juga ketika itu. Dan nama Anda memang tercantum di media-media, terutama media informasi pemberitaan, Anto Narasoma. Siapa yang tidak kenal? Tetapi di balik itu Anda pelaku seni. Nah, padahal sesungguhnya ketika Anda jurnalis, Anda berhadapan dengan berita-berita yang memang serius. Ya. Tidak ada unsur seninya di situ, kecuali kalau informasi tersebut entertain yang Anda naikkan. Lalu kapan Anda membagi waktu antara ya informasi yang memang disajikan untuk publik dengan katakanlah berkreasi di bidang seni? Ya. Saya ketika ada waktu-waktu tertentu, misal ketika kita sibuk untuk melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis, yang saya lakukan itu adalah bagaimana mencari celah untuk bisa pengembangan jiwa. Sebab di dalam jiwa ini tidak hanya sekedar seorang jurnalis, tapi kita juga mempunyai nilai-nilai seni. Sebab ketika orang berbicara tentang seni, saya pernah di tahun 80-an itu juga saya berkecimpung di dunia teater. Lalu juga saya pembaca puisi. Kayak tahun-tahun 84, 85, 87 itu saya juara 1 baca puisi. Kemudian nyanyi ketika itu diajak TVRI juga, saya itu ikut nyanyi dengan TVRI tahun-tahun 90-an. Ya lagu-lagu pop, waktu itu masih pop, belum ada dangdut. Ketika itu saya main lagu pop, lagu-lagu jazz. Saya pernah lagu-lagu jazz seperti lagu-lagu ini. Wise men say only borasi. Ya, tetapi Anda kan di bidang seni bukan saja sekedar. Ya. Bukan sekedar dari panggung ke panggung. Ya. Tetapi Anda memang berkarya dan mendalami itu. Ya, hingga saat ini. Betul. Ini yang jadi pertanyaan, waktu yang Anda buangkan jadi seorang jurnalis dan pelaku seni ini sendiri. Bahkan karya Anda. Ini karya Anda, publik mungkin belum tahu. Karya Anda di sastra itu diakui loh, di tingkat internasional. Dan tidak mudah untuk membuat satu karya yang memang diakui, apalagi di dunia internasional. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Kapan sih Anda menggeluti dunia seni? Begini Bung Mucin. Ketika saya bergerak sebagai jurnalis, di saat di tengah-tengah jurnalis itu kadang-kadang saya membuat cerpen, membuat puisi. Di saat hari itu juga, misalnya saya di Sumatera Express ketika saya menjadi kepala bagian humas kewartawanan, di saat saya ada waktu saya bikin cerpen, bikin puisi dan bikin esai sastra dan esai seni. Kalau saya melihat ada pemusik, saya akan mewawancara misalnya Paris RM,
pada saat itu saya wawancara, segala aspek yang diinikan itu saya tulis. Ketika saya ini kan, wah dia senang sekali membaca tulisan itu, karena detail yang diucapkan oleh dia itu masuk ke dalam tulisan itu, Bung. Jadi sebenarnya Anda ini adalah artis ya. Alhamdulillah. Kalau saya memberikan mandat atau memberikan julukan kepada Anda artis, karena begini toh, menyandang gelar artis itu tidak mudah. Ya, tentu. Memang sederhana artinya artis, Ya, pelaku seni, pelaku. Ya, pelaku Tapi seni. pelaku yang seperti apa? Ya. Berkaryakah dia? Ya. Sejauh mana karyanya diakui Ya, publik? betul. Sejauh mana karya itu dihargai? Betul. Nah, Anda sudah berkarya dan diakui, Anda artis. Amin. Tidak seperti orang-orang yang misalnya ikut kompetisi, Ya. katakanlah di panggung-panggung audisi Betul. yang diselenggarakan oleh TV-TV nasional swasta. Ya. Keluar dia menyandang artis padahal belum berkarya, Ya, betul. hanya bisa bernyanyi. Betul. Kalau saya tidak menyebutnya artis mereka, Ya. setuju nggak? Setuju. Karena artis itu juga dia mencipta karya. Ya. Ketika dia seperti saya kenal dengan namanya saudara saya Ucin, Mas Husin. Ucin itu juga walaupun dia sebagai orang TPRI, tapi beliau juga hanya pengarang lagu yang memang luar biasa yang dinyanyikan oleh kawan-kawan di luar. Nah, tidak semua orang bisa mengekspresikan seperti itu. Jadi artinya bagaimana seorang Ucin itu bisa membagi antara tugas dia sebagai seorang TPRI yang murni. Kalau saya ini sesuai permintaan pasar toh. Ya tapi kan tentu kan tidak mungkin langsung Pesenan toh. Ya. Kalau mereka mesen lagu ini, pasarnya ini, tolong bang, ya saya buatkan. Tetapi kalau untuk berinisiasi sendiri untuk menciptakan sekarya seperti Anto buat itu dengan karya sastranya, ya karya saya belum mampu dijual. Banyak loh karya saya yang hanya terpendam tapi tidak saya tawarkan, dan saya tawarkan juga orang tidak berminat karena menurut mereka tidak sesuai dengan pasar. Hanya saja misal penyanyi A ini, Bang Husin, saya perlu ini untuk lagu ini yang saya buatkan dan dia memang di ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang viral, belum ada yang tahu. Baik toh, kita kembali kepada tema kita, musik dan estetika nada. Bagaimana Anda mengartikan? Kalau saya melihat musik itu, yang pertama saya lihat dari harmonisasinya, harmoni. Bukan harmonika yang barusan. Bukan, ini harmonisasi. Inilah harmonika. Kenapa disebut harmonika? Karena nadanya sudah harmonisasi. Ya, betul. Jadi dia juga mengekspresikan emosi dan ini kita di situ, di sini kita akan lihat. Iya. Nah, seperti dikatakan di dalam dunia seni musik, ketika kita berbicara masalah musik, itu ada namanya partitur ya, yang membangun struktur seni musik di dalam catatan-catatan partitur. Yeah. Nah, di sana itu akan kita terlihat bagaimana estetika yang dibangun di dalam nada-nada yang menjadi satu. Di sini misalnya kan ada nada, misalnya do re mi fa sol la si do, itu tangga nadanya begitu kan. Nah, ini nada A, ada nada C, ada yang nada G. Nah, ketika kita mengakumulasi nada-nada itu menjadi satu harmoni yang kuat, di situ akan terlihat estetika. Estetikanya itu ada seni. Seni itu bagaimana? Diinginkan ke dalam feel kita. Ketika kita melihat sesuatu, misalnya ada orang menderita, ada pikiran kita untuk terlintas untuk memkaryakan nilai itu tadi. Baik itu kalau misalnya dia pemusikus, dia akan melihat itu lewat nada-nada lagu. Misalnya lagu Ibu Tiri, Ibu tuh betapa malang nasibku. Nah, itu atau ada lagu lain yang menyentuh, siksa kubur. Nah, siksa kubur itu kan dia membangun struktur dari dari nilai-nilai religi Islam yang dibangun lewat ini feel of music, feel of human dia yang ada dalam diri dia. Itu dialokasi dalam pikiran. Sehingga nilai-nilai yang ada itu bisa menjadi sesuatu yang paling esensi. Dan itu akan muncul misalnya rima. Jadi ada rima-rima, ada sense of music. Jadi ada bagaimana membangun struktur dalam jiwa kita tuh ada nilai-nilai estetika yang dibangun dari artinya kita. Musik estetika musik
nada estetika Iya. kehidupan. Ya, Jadi betul. menjadi harmoni semuanya itu, Iya. menjadi harmoni, menjadi Betul. satu kesatuan Betul. yang tidak bisa dilepas atau dipisahkan. Betul. Begitu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa di dalam musik itu ada yang namanya irama. Betul. Apa ya, rhythm and rhyme. Iya. Jadi bagaimana misalnya ding, 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 ding. Nah itu sebetulnya nada dasar yang akan diakumulasi menjadi suatu lagu senandung nada yang akan disesuaikan dengan apa yang kita lihat. Jadi kita proses sehingga terjadilah lagu yang menyentuh rasa dulu. Betul. Nah, ini gitu. ada ritmenya yang memang menyentuh hati, menyentuh apa Iya. segala macam. Jadi musik itu memang pada dasarnya tidak dibuat asal-asalan. Oh iya. Sehingga mereka bukan menjadi penyejuk atau penenang hati, justru jadi mauji Betul. prembang ning ringam. Betul. Oke, lalu berbicara tentang musik dan pelaku seni yang ada di Kota Palembang. Kota Palembang kita skupnya kecil dulu. Iya. Karena akhir-akhir ini Sumatera Selatan ini dirajai oleh musik-musik yang tidak menyentuh dalam kehidupan sesungguhnya. Musik-musik yang sedikit merusak estetika, merusak dari ruh musik itu sendiri. Musik, Padahal betul. kan jelas ketika kita berbicara tadi, Anto menyatakan tadi bahwa musik itu sesungguhnya, musik itu sesungguhnya adalah sentuhan jiwa yang dituangkan lewat nada. Melalui harmonisasi beberapa nada. Betul. Itulah tercipta musik. Betul. Nah sekarang musik, katakanlah musik-musik bingar-bingar house musik, katakan remix sekarang ini. Apakah dapat dikategorikan itu sebagai harmonisasi atau estetika kehidupan juga? Makanya ketika Kapolda Sumatera Selatan melihat suasana seperti itu tidak diinikan, ya, tidak boleh tidak boleh dimainkan ketika ada ada kegiatan-kegiatan musik dangdut misalnya, ya. Kenapa? Remix itu bukan nilai-nilai estetika yang muncul itu karena itu musik eksperimen yang diinikan. Tapi justru itu yang sekarang diterima masyarakat. Seperti baru-baru ini, kalau dulu mungkin lagu ada siko bagi duo, ya. Sekarang apa dardir-dor. Nah justru itu yang diterima oleh masyarakat. Nah inilah sekarang ini yang saya khawatirkan. Mungkin dari kacamata Anda bagaimana melihat? Nah ini bagaimana melihat peran serta musisi kita yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Makanya ketika misalnya Kapolda itu menyarankan untuk tidak kalau pemain organ misalnya, ada satu pertunjukan, jangan playernya jangan sampai menghadirkan musik-musik seperti itu. Itu salah satu aspek. Misalnya kalau kita lagu misalnya dalam tembok derita, waktu kucak tidak sesuai dengan estetika lagu itu. Karena nilai-nilai yang sudah dipetik dari lapangan dan dia bisa melihat diinikan ke dalam sense of music itu tidak akan sampai ke sana. Itu yang kadang-kadang dikatakan oleh mereka itu cuma asal-asalan untuk mengenakan senang-senang saja. Makanya Kapolri tidak setuju dengan hal seperti itu. Tidak setuju. Merusak alat juga sambil minum-minuman mereka loh. Tetapi apa tindakan? Kalau Anda melihat dari kacamata Anda, selama saya ketahui itu ketika terjadinya seperti itu, pihak kepolisian datang sana, menyita alat-alat itu, kemudian memanggil yang ada dua. Yang pertama dipanggil itu si pemilik tempat yang menyelenggarakan acara itu. Yang kedua itu ada pemilik organ itu sendiri yang gereja. Pernah tidak terpikir oleh para pelaku seni seperti Anda, katakanlah, untuk melakukan pembicaraan khusus dengan penegak hukum dalam hal ini untuk, ya katakanlah kita berantaslah untuk merusak-rusak budaya, musik-musik yang merusak budaya. Bagi saya ketika tema yang kita angkat ini adalah musik
dan estetika nada. Artinya tidak ada yang mencemari musik itu sendiri, yang merusak strukturnya, merusak strukturnya itu. Nah, para seniman yang ada di Sumatera Selatan ini pernah enggak berbicara khusus bahwa yuk jangan sampai budaya kita ini, budaya musik khususnya itu dirusak oleh nilai-nilai atau estetika dari luar ini sendiri. Selama saya melihat itu ada keinginan tapi belum terwujud kebersamaan untuk membicarakan tentang itu, kecuali pihak polisian yang memberikan patokan-patokan musik yang memang disesuaikan dengan tradisi dan masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini kan bukan cuma sekedar setuju dengan lagu-lagu rock ya. Lagu-lagu rock itu sebetulnya lagu rock itu ada nilai bagus yang seperti si di Purple ya, di tahun-tahun 70-an misalnya ada lagu-lagu I have out the story by the way Soldier Fortune. Nah, dia bercerita tentang itu dengan musik-musik slow rock itu juga menentukan nilai-nilai kehidupan, walaupun musiknya seperti itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat di sana gitu. Dulu toh nilai-nilai musik, estetika musik ini sangat kita rasakan di zaman kita anak-anak. Para penyanyi dulu, musisi dulu komitmen untuk menciptakan lagu di lirik lagu itu sendiri ada yang mengedukasi, banyak yang mengedukasi. Salah satu contoh yang masih terngiang di ingatan kita itu menanam jagung misalnya. Menanam jagung di kebun kita. Ada nilai estetik, ada nilai edukasi. Naik ke puncak gunung, menggambarkan bagaimana kita cinta dengan alam. Betul. Nah, sekarang ini kan tidak ada lagi itu toh. Bagaimana upaya para seniman ini, pelaku ini untuk mengembalikan ruh itu lagi. Jadi ciptakan lagu-lagu tersebut yang memang isinya ada liriknya, mengedukasi, memberi gambaran. Setuju. Iya. Misalnya abang beca. Itu jalan. Dia menceritakan tentang fakta di lapangan yang memang betul-betul menyentuh rasa kita, sehingga terciptalah lagu ini, lagu pembaca itu. Kemudian naik ke puncak gunung, tadi itu betul itu. Jadi saya sebenarnya sudah berapa kali berbicara. Dulu ada lagu pelangi. Alangkah ciptaan Tuhan. Jadi menggambarkan bagaimana mensyukuri atau mencintai ciptaan Allah yang berkaitan dengan alam dan keyakinan kepada Allah. Kalau kita berbicara di situ memang musik itu. Nah, musik tadi estetika musik dan kehidupan dan nada kan memang menyentuh situ. Memang ada satu rangkaian harmonisasi itu yang terbentuk tadi. Ya sesuai dengan musik dan kehidupan. Kalau sekarang terancam, apalagi di media sosial yang sekarang banyak. Nah, media sosial juga kadang-kadang kecil aku. Betul. Jadi tidak mencirikan nilai-nilai masa-masa yang pernah kita sama-sama rasakan waktu kecil. Inilah yang menjadi satu kekhawatiran kita selaku pelaku pelaku seni. Saya juga turut prihatin itu sebenarnya. Dulu lagi kita bicarakan tentang lagu-lagu dangdut yang ada katanya siksa kubur, bagaimana menceritakan tentang tentang bagaimana orang kita sudah mati, bagaimana itu yang memang itu landasan cinta musik dan cinta syair-syair yang dikolaborasikan dalam musik, kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada kematian. Kita harus mengembalikan itu toh. Memang harus. Ada upaya untuk sana. Memang. Nanti saya mencoba untuk berdialog dengan teman-teman bagaimana sambil diminum lah. Bagaimana upaya bisa memberikan kontribusi ke arah itu. Itu juga Bung. Itu yang saya berusaha sedang ini kan dengan ini harus kita pikirkan. Selebihnya mau diaplikasikan atau diwujudkan oleh pemerintah, provinsi atau kota, kita serahkan kepada mereka. Tapi paling tidak kita akan menggedor hati pemerintah provinsi dan kota. Betul. Enggak usah jauh-jauh loh.
Kan seperti kata Anda tadi awal-awal tadi kan saya tuh ada penghargaan dari Spanyol ya. Spanyol ya. Spanyol itu kabarnya saya dapat kamu itu berapa euro yang kamu terima dirupiahkan sekitar 16 atau 18 juta ya. Iya, sekitar 14 juta. 14 juta dalam bentuk euro yang Anda terima. Satu puisi, Bung. Satu puisi itu. Ketika itu dari pemerintah provinsi berapa rupiah kamu dapat? Orang luar itu sangat menghargai betul nilai-nilai sastra, nilai seni yang dikolaborasikan ke dalam bentuk antologi puisi dan kebersamaan kawan-kawan itu. Dan ketika ada penilaian, saya nggak menyangka itu dapat penghargaan itu. Jadi saya potong omongan kembali kepada pembicaraan tadi. Kalau di luar negeri dia memang menghargai karya seseorang. Dia memang betul-betul selektif dalam memberikan predikat artis kepada seseorang. Betul. Makanya berbeda dengan Indonesia. Itu jauh-jauh. Baru saja viral di media sosial 1/4 lagu sudah mengaku artis. 1/4 lagu. Banyak, Bung. Begitu ya. Banyak kan? Banyak. Nah, inilah perbedaan luar negeri dengan Indonesia. Tetapi kenapa tidak kita mulai dari bawah, dari Palembang dulu katakanlah pelaku seni, untuk mengembalikan katakanlah wibawa para pelaku seni, marwah pelaku seni itu dengan pemerintah, berkolaborasi. Benar. Kita ada dewan. Untuk apa didirikan Dewan Kesenian? Betul. Dewan Perwakilan Rakyat untuk apa berdiri kalau tidak menyuarakan rakyat? Betul. Nah, sekarang Dewan Kesenian didirikan kalau tidak bisa menyuarakan suara para seniman, pelaku seni, bubarkan saja. Pemerintahnya bubarkan. Kan itu ada anggaran. Betul itu. Nanti saya bawa ini dan saya akan berbicara tentang Dewan Kesenian Kota Palembang. Boleh, nanti kita Dewan Kesenian Palembang itu memang kami sudah mengadakan rapat dengan Didit, dengan Nasir beberapa waktu lalu. Kita akan berbicara tentang seni dalam kolaborasi yang luas. Tidak cuma sekedar musik, tidak cuma sekedar sastra, tidak semua teater, tapi seluruh seni itu dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Itu yang kami inikan sekarang. Kami sudah bicara itu. Mengembalikan marwah, wibawa dan marwah seni. Betul. Itu tema yang akan dibahas kalau kamu punya rencana untuk melakukan katakanlah diskusi. Nanti kita ini kan saya mencoba untuk bersama-sama kawan-kawan kesepakatan itu kita jadikan ke dalam rapat sama Dewan Kesenian nanti. Bagaimana itu bisa menjadi tolok pertama untuk bisa memajukan kesenian di Sumatera Selatan khususnya. Kalau gini menghidupkan seni hanya untuk mengejar materi itu cukup kita lihat di Jawa Timur. Atau di Jogja. Para seniman khusus mengejar materi. Tapi tidak bisa mempertahankan marwah seni itu sendiri. Kualitas marwahnya Kualitas bisa diperbaiki tapi marwahnya sampai sejauh mana? Betul. Padahal kita pelaku seni ini sebenarnya harus menjaga budaya kita. Jangan sampai diserang ataupun dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Itu tugas para pemuda pelaku seni. Bukan sekedar laguku viral, musikku viral, aku mendapat royalti sekian. Itu yang kemarin itu yang dibicarakan oleh Pak Soekarno musik ngak-ngingok itu itu yang dibicarakan karena itu sudah ada reaksi positif dari pemerintah pusat dulu. Kalau sekarang nggak punya lagi marwah kesana itu kenapa mereka lupa dan apa yang sekarang itu Mas? Ada amat pesan-pesan yang harus disampaikan kepada pelaku seni dan seniman terhadap estetika musik ini. Saya berharap pada kawan-kawan seniman yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Palembang, kalau kita ingin memajukan nilai-nilai seni yang ada pada kita,
yang pertama terpulang kepada kita untuk memahami secara estetika harmonisasi di dalam dalam kesenian itu sendiri. Misalnya kalau misalnya musik, mereka harus memahami tuh nilai-nilai nada, kemudian bagaimana mengkolaborasikan nada itu dengan syair-syair untuk menjadi lagu-lagu yang indah. Seperti yang kata Bung tadi, lagu-lagu berbicara tentang alam misalnya. Iya, bisa karena kita tidak bagian dari alam loh. Iya. Kita bagian dari alam. Kemudian disitulah letaknya nilai-nilai dan kekuatan estetika di dalam bermusik atau bermain seni di dalam kesenian. Karena seni itu kan ada teater, ada tari, ada lukis, ada musik dan ada yang sebagainya, itu sama-sama. Yang lainnya itu karena yang kelainan dia itu cuma media saja. Sementara unsur estetikanya ada di dalam harmonisasi seni itu. Ya, kalau saya pesankan kepada seniman ini, kita jangan latah lah. Ya, artinya jangan ikut-ikutan lah. Betul. Ya. Ketika ada ini sudah berkembang, kita ikutan seperti itu. Itu artinya kita tidak punya ciri, tidak punya citra diri sendiri. Itu yang ini. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak bisa berkarya. Nah itu susah. Kalau saya menyebutnya, you pelaku seni yang tidak bisa berkarya. Amin. Harusnya kamu jadi penonton aja. Iya. Seniman itu harus berkarya dan menciptakan sesuatu. Iya, seperti kata Bung tadi ngomong tadi. Iya. Ketika dia diajak oleh kawan-kawan TPR itu nyanyi, pulang dari itu mengatakan, oh ini seniman. Iya. Artis. Artis kan seorang pelaku seniman juga kan. Apakah sudah sejauh itu mereka lakukan? Pulang dari audisi di Jakarta segala macam di daerah besar, pulangnya sudah pakai ember-ember. Husin aku ini artis artis. Oke, tak. Terima kasih Anda sudah hadir di podcast ini. Menarik sekali pembicaraan, tapi tetap akan kita bahas setiap hari Kamis jam 14 siang ini. Masalah musik dan seni yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, lingkup kita provinsi aja lah untuk membangun estetika musik dan kehidupan itu. Ini lebih menarik dan kita kembalikan marwah musik sesungguhnya yang dipesankan oleh Bung Karno dulu, bahwasanya musik adalah kehidupan adalah musik. Jangan cederai musik, berarti Anda mencederai kehidupan Anda. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa podcast TVRI Sumatera Selatan, demikian bahasan kami tentang musik. Mudah-mudahan yuk kita kembalikan lagi musik kepada marwah sesungguhnya. Bahwa musik itu adalah ungkapan rasa hati kita, ungkapan rasa jiwa kita, ungkapan rasa emosional kita, dituangkan lewat nada, dituangkan dalam irama, sehingga menjadi sentuhan yang sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.